Oke, sekilas tadi menyampaikan tentang masalah akreditasi. Saya malah justru bingung dikatakan alihnya akreditasinya aneh, datanya dari mana nih? Ya kan, KBHU itu sejauh yang saya ketahui memang diharuskan adanya akreditasi. Tapi akreditasi KBHU itu pada prakteknya itu tidak pernah serius menjadi akreditasi. Karena tim asesornya itu ya sejauh ini kan orang Kemenak sendiri, Kemenhas kan belum ya. Kemenak sendiri biasanya kalau di Magelang itu nggak di sini ngobrol-ngobrol biasa saja, tidak pernah ada bentuknya sampai penilaian dan tidak ada satupun KBHU yang akreditasinya itu mengeluarkan angka A, B, C itu setahu saya belum ada. Tapi kalau di Takwatusnya untuk umroh dan hajinya memang iya. Jadi kalau betul, kalau untuk umroh itu, umroh dan haji itu ada namanya lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi di bawah kan Komite Akreditasi Nasional itu membentuk lembaga sertifikasi untuk mensertifikasi PPIU dan PIHK. Ya kalau itu memang alhamdulillah Takwators itu mendapatkan akreditasi A untuk PPIU-nya, PIHK-nya masih menunggu keberangkatan. Jadi itu kali maksudnya tadi ya. Mungkin kalau Takwators-nya alhamdulillah kami di Takwators mendapatkan akreditasi A karena kalau di PPIU itu penilaian itu bukan hanya sebatas penilaian kelembagaan, tapi mulai dari pertama orang yang menjalankan PPIU itu harus bersertifikat. Pembimbing itu berarti harus pembimbingnya bersertifikat. Ada lagi sertifikat tour leader, ada sertifikat tour guide, ada sertifikat tour planner, ada sertifikat ticketing, kemudian juga itu dari sertifikasinya. Belum laporan keuangan. Laporan keuangannya harus diaudit akuntan publik minimal 3 tahun terakhir. Kalau dinyatakan wajar tanpa pengecualian itu berarti nilainya bagus. Dan juga penilaiannya itu setidaknya minimal 2 hari penuh, pagi sampai sore 2 hari. Nah itu memang kalau travel umrohnya memang sangat ketat sekali. Kemudian begitu penyelenggaranya pun berbayar. Biaya akreditasi itu setidaknya mungkin sekitar 20-an juta ke lembaga akreditasi. Sampai jadi. Karena mendatangkan asesor kan sampai nanti muncul nilai akreditasinya. Itu di luar biaya yang harus kita keluarkan untuk ke audit ke kantor akuntan publik itu kan ada biaya tersendiri. Kemudian akreditasi semuanya ada biaya sendiri. Ya alhamdulillah yang mungkin terbawa karena di Takwatorsnya kita mengikuti rules yang cukup ketat. Jadi alhamdulillah di KPU-nya kita juga bisa menjalankan kebiasaan di Takwator itu. Hubungan Takwator dengan LPK itu sudah secara pelotannya. Jadi Takwators itu yang mendirikan itu putra-putranya Bapak. Jadi saya dengan kakak dengan adik, jadi yang menjadi bahkan sebenarnya kami itu memiliki 2 PT. Satu Takwators ini kami gunakan untuk kita menjual paket umroh langsung ke end user, langsung ke jamaah. Jadi yang menjadi pemegang sahamnya ya ada bapak, ada saya, ada kakak, kemudian ada PT yang satu lagi namanya PT Siaha. Jarang sekali kita up ke publik karena Siaha ini kami gunakan untuk menjual paket B2B. Kita menjual paket umroh yang sudah jadi, kita jualnya ke KBHU yang pengen menyelenggarakan umroh, kita jualnya ke pondok pesantren, kita jualnya ke agen-agen yang belum punya izin. Nah, ketika sengaja kita bedakan supaya kalau misalkan jamaahnya itu mencari tahu ini, misalkan amal suhada ini berangkat umroh lewat Siaha ini siapa, cari informasi kemana-mana. Akhirnya jamaahnya dapat informasi Siaha, kemudian menghubungi
PT Siaha, saya pengen umroh sama kamu aja biar murah, nggak lewat amal suada. Jawaban kami dari Siaha, mohon maaf, Siaha tidak punya paket ke end user. Jadi untuk melindungi klien kami pisahkan Siaha tersendiri, takwa tersendiri. Jadi sebenarnya alamat ruko yang kita tempati ini sebenarnya alamat Siaha. Ya, takwa terus yang ada di sampingnya. Buat hakim sama pemilik eceran. Betul. Satu B2C, satu B2B, satu ke hubungannya bisnis ke bisnis, yang satu ke customer. Siapa itu berarti maklum. Betul, maklum. Jadi kita kerjasama untuk apa? Dia hanya penyelenggara itu, tapi di mukanya kan tetap, misalnya kita kerjasama gitu, itu kan mukanya kan tetap kita. Ya. Betul. Jadi misalkan biasanya kita kerjasama ke salah satu pesantren, merek di awal semuanya kita sampaikan aja. Misalkan namanya pesantren Al-Ittihad misalkan. Ya, berarti kita tinggalkan aja umrah bersama pesantren Al-Ittihad. Semua seragamnya silakan bikin seragam sendiri, manasik selenggarakan sendiri. Nah, legalitasnya saja ketika keberangkatan ke Kementerian Haji ada daftar bisnis kopakto, pengurusan visa segala sesuatu, baru kita teruskan PT Siaha Iman. Nah, itu hanya sebatas untuk ketahuan itu. Tidak mengaruh ke perangkat. Kan biasanya dulu ada yang di bandara itu loh, streaming yang beda. Betul. Jadi pertama dulu itu aturannya masih banyak yang rancu. Jadi ketika tulisannya umroh bersama Bank Mandiri itu boleh. Tapi kenapa kok misalkan umroh bersama pondok pesantren kok menjadi tidak boleh? Padahal kan itu sama-sama bukan penyelenggara umroh. Ya, akhirnya supaya tidak disalahkan, akhirnya di bandara ketika ada pemeriksaan ya sudahlah dikasih saja identitas nama PT-nya. Nah, tapi kalau untuk saat ini itu kan undang-undang yang baru, umroh mandiri itu diperbolehkan. Jadi ketika umroh mandiri diperbolehkan, kita menuliskan umroh bersama keluarga besar siapa, nggak masalah, boleh-boleh saja. Ketika disampaikan kita umroh mandiri. Tapi kalau misalkan dikatakan memang sekarang ini undang-undangnya umroh mandiri itu diperbolehkan, tapi benar-benar mandiri. Tapi kalau memfasilitasi, menerima pendaftaran, menyelenggarakan itu tetap harus melalui PPIU. Ya sudah, kalau perlu PPIU-nya diajukan, ajukan saja PT-nya. Karena Kemenhaj itu yang mereka tuh hanya memiliki data nama PT, bukan nama brand. Oke, misalnya kayak PT-nya namanya PT Unilever. Unilever itu kan punya produknya banyak, ada Soden, ada Kecabangu, ada apa. Nah, yang didata oleh Kemenhaj itu nama PT-nya, PT Siaha. PT Siaha brandnya apa? Nah, bisa saja PT Siaha brandnya adalah Amal Syuhada, kan bisa. Amal Syuhada itu apa? Amal Syuhada ini adalah brand yang dimiliki Siaha, kan sebenarnya boleh saja. Jadi kita ketika kerjasama dengan seringnya pondok pesantren itu biasanya kita tuliskan saja nama pesantrennya. Kalau butuh legalitas kita tinggal sampaikan ini legalitasnya. Tadi terkait dengan perekrutan sama masuk ke Al-Ittihad. Di Solo itu kan KPIA ada 7 ya. Nah, saya nambah. Semua sebenarnya sudah sepakatan 2,5 saudara ya. Tapi ada yang tidak mau, pokoknya gratis. Ya ada, mereka ada teknik memang gratis, tapi ada cara apa? Sehingga ini paling banyak. Sumbernya paling banyak. Kalau saya di Al-Ittihad mungkin tadi juga sebagian dari belakang, gimana merekrutnya, apakah ada juga melalui radio atau apa gitu. Kita malah justru entah itu di Al-Ittihad atau di Takwatur itu agak mirip-mirip. Kita sangat tradisionalis sekali. Jadi mungkin ini justru yang membuat diantaranya Al-Ittihad agak tertinggal dengan KPIA yang lainnya. Tapi sekarang kita baru mulai agak berbenah sedikit. Jadi kita tidak pernah iklan dimanapun.
termasuk di Takwatur pun kita nggak pernah iklan dimanapun. Kalau di Takwatur memang malah karena memang ada anggaran untuk iklan, paling hanya sebatas cetak brosur yang banyak sebaran gitu saja ketika kegiatan-kegiatan. Tapi kalau lihat sama sekali tidak. Jadi benar-benar murni jamaah yang berangkat itu berdasarkan rekomendasi jamaah yang sudah berangkat. Jadi ketok tularnya itu Sudah dikasih undangan satu persatu di acara pertama sudah. Nah, akhirnya di Kabupaten Magelang itu yang pertama kali membuat seperti itu kan KPIH Muhammadiyahnya di sini. Dia mengundang jamaah, didatangi ke rumahnya, nggak datang juga ditanya lagi kok nggak datang kenapa. Muncul KPIH yang lainnya juga ada ikut yang membuat seperti itu. Dia meminta data ke Kemenak ketika itu. Kemudian data Kemenak kan lengkap ya, ada nama jamaah dan juga alamatnya. Kalau dimintai nomor HP memang nggak boleh, tapi kalau nama dan alamat itu biasanya masih bisa. Kemudian nama dan alamat itu digunakan untuk mengirimkan surat melalui pos. Nah, kami rencananya lihat setidaknya tahun ini, tahun keberangkatan yang 2027 besok akan seperti itu. Baru akan. Tapi sebelumnya paling hanya biasanya ketika jamaah yang tahun ini misalkan kok kundur haji, kita titipi undangan. Tapi kan itu kan nggak tahu apakah undangan itu akan sampai atau tidak. Tapi besok rencananya kita akan mengirimkan, jadi kita membuat surat ke Kementerian Haji meminta data calon jamaah, baru kemudian undangan itu akan kita sebar sesuai dengan alamat jamaah. Tapi selain itu alhamdulillah di Al-Ittihad di Takwatur kami itu mengelola ada program, ada aplikasi untuk blasting WhatsApp. Jadi kami mengelola kontak itu lebih kurang sekitar di HP saya itu lebih kurang ada sekitar 30.000 kontak yang tercatat spesifik dengan namanya. Jadi hampir setiap pekan itu kita entah itu isinya hanya sebatas nasihat, kadang isinya promo, kadang apa itu terus-terusan. Cuman kan itu kan memang tidak targeted ya, tapi setidaknya yang seperti itu terus kita lakukan. Promo Takwatur pun kita caranya seperti itu. KPIH pun akhirnya sedikit banyak akan mendapatkan informasi itu. Dan juga karena di Takwatur itu kan setiap keberangkatan umum ada grup WhatsApp. Padahal setiap tahun kita memberangkatkan sekian puluh kali keberangkatan. Jadi ketika ada informasi mana sih apa, kita juga share ke grup-grup alumni haji, alumni umroh. Jadi kita lebih banyak penyebarannya cara-cara organik tanpa bayar, kalau bisa mengurangi biaya iklan ya kita kurangi. Tanya juga. Jadi untuk di Magelang ini KPIH berjalan cuma dua, Muhammadiyah dan NU. Yang di kota. Tapi nanti jamaahnya kayak yang dari luar kan. Kalau di kabupaten itu seperti ini. Jadi kira-kira jumlah jamaahnya kalau tahun ini itu 1.400 jamaah lebih. Yang memberangkatkan itu 9 KPIH. 8 KPIH yang memberangkatkan. Yang 3 KPIH yang lainnya tidak memberangkatkan. Dan alhamdulillah kalau tahun ini semua KPIH di Magelang itu punya pembimbing. Ada yang memang melalui jalur porsi pembimbing, yang lewat porsi pembimbing, lewat kuota pembimbing PIH KPIH itu ada 4. Kemudian sisanya 8 KPIH yang lainnya itu ada yang kasusnya pembimbingnya itu sudah pernah berangkat haji tapi lewat PHD tidak terdeteksi. Ada juga yang porsi pembimbingnya tidak terdeteksi padahal sudah pernah berangkat puluhan kali tapi nggak tahu tahun ini kok tidak terdeteksi. Ada bahkan ini padahal tidak setiap tahun berangkat sudah puluhan kali berangkat tapi tahun ini porsinya tidak terblokir.
pasir gitu. Kodam Semarang. Sebelum Takwatur terbentuk, Antika sudah terbentuk. Artinya sebelum ada Takwatur itu model pengurus Antika seperti apa namanya seramping itu? Takwators itu baru mulai terbentuk itu 2011-2012 lah. Sementara Alitiaka dari tahun 2004. Dulu memang jumlah jamaahnya belum sebanyak ini, tapi dari sisi rampingnya memang sudah seramping ini. Jadi dari dulu memang kita tidak pernah punya organisasi yang cukup besar. Yang agak besar itu malah justru yang suatu masalah yang Kota Magelang. Yang suatu sana yang Kota Magelang itu jumlahnya agak besar, tapi itu pun paling hitungannya masih di bawah 10 orang. Artinya kalau sekarang ini ada Takwatus kan berarti ada yang ngantor tiap hari, ada full timernya lah kalau itu dihandle oleh Takwatus. Tapi sebelum itu apa juga pakai sistem full timer atau seperti apa ya? Memang orang yang benar-benar diberikan kafalah untuk kemudian Terus jangankan Alitiak nih, Takwators pun sampai sekarang ramping. Jadi jumlah jamaah Takwators itu ya belum sebesar Ramadan satu. Tapi setiap tahun lebih kurang sekitar 1.500 jamaah. 1.500 jamaah itu karyawan kami cuma 7. Padahal di travel yang lain dengan jumlah jamaah sekian itu mereka jumlahnya sudah karyawannya lebih dari itu. Nah, kami di Takwatur karyawannya hanya 7 selain pimpinan ya, itu hanya 7 karyawan. Kemudian di Al-Ittihad itu dulu memang pernah memiliki 1 pembantu umum lah. Tapi itu pun tidak ngantor setiap hari. Dia hanya sebatas mendampingi pada saat kelas manasik, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan tertentu itu pun belum tentu seminggu sekali. Jadi memang dari dulu anggotanya sangat pengurusnya sangat ramping. Paling kalau misalkan kita ada membutuhkan bantuan ya paling sesekali. Jadi yang Uswatun Hasanah di Kota Magelang ini kalau Al-Ittihad tadi memiliki anak asuh yang dimasukkan ke pesantren. Kalau Uswatun Hasanah sejak dulu itu anak asuhnya tidak dimasukkan ke pesantren. Jadi ngambil anak-anak yang kurang mampu dari pinggiran-pinggiran Kota Magelang, kemudian disekolahkan di SMA Muhammadiyah di Kota Magelang, dibiayai sekolahnya, bahkan ada yang dibiayai kuliahnya juga. Nah, ketika kegiatan manasik, karena kegiatan manasik akhir pekan itu biasanya mereka yang mulai nyiapin tempat, tata kursi, nyiapin proyektor, kadang juga menerima pendaftaran. Jadi Uswatun Hasanah itu sekarang mungkin Ustaz Solihin itu muridnya ya mungkin sekitar 20-an anak SMA yang dikelola. Jadi salah satu pemimpin ada namanya Ustaz Solihin. Ustaz Solihin itu beliau mendirikan ada masjid. Masjid itu pun dibiayai oleh alumni haji. Jadi alumni haji wakaf tempat itu membangunkan masjid, kemudian dibikinkan asrama. Asramanya kalau nggak salah ada sekitar 10 kamar. Asrama 10 kamar itu beliau mengatakan yang tinggal di lantai bawah membiayai yang lantai atas. Karena yang di lantai bawah itu isinya adalah alumni haji yang ikut pesantren lansia. Jadi pesantren lansia kan biasanya cuma sekitar 10 hari pelajaran sholat selesai. Besok bikin kelas lagi, kelas tentang doa dan zikir. Tinggal di situ 10 hari. Iya. Ya kayak pesantren kilat 10 hari seminggu. Nah, biaya untuk mengikuti pesantren lansia ini biayanya mahal.
Saya kurang tahu detailnya berapa. Tapi hasil dari pengelolaan pesantren lansia itu untuk membiayai santri yang tinggal di lantai atas, anak-anak SMA. Nah, beberapa anak-anak SMA yang berprestasi dan potensial di sisi akademiknya dikuliahkan. Salah satu karyawan Takwatur itu sejak SMA-nya yang membiayai alumni haji itu, bahkan sampai dikuliahkan sampai selesai S2. Jadi tempatnya jauh Sofa Marwah tadi ya? Ya, dari tempat parkir bis gitu. Kalau antum naik mobil mobil kecil, di situ ada parkiran, cuman nggak bisa dimasuki jalur bis. Kalau di Google Map kelihatan ada gedung dakwah sana, ada lagi dari arah sini ke ada namanya Rumah Sakit Islam, di sampingnya ada Masjid Izzatul Islam, itu yang mengelola namanya Sasolihin. Itu di antara keunikan kami karena yaitu dalam bantuannya dari anak-anak asuh kami, termasuk setiap kali kegiatan misalkan butuh qori untuk baca Quran pembukaan yang kita ambil dari santri itu kita tarik ke sini. Kemudian ketika Ramadan masjid-masjid yang dikelola alumni haji butuh imam tarawih ya, dari santri-santri pondok tahfidz itu kita tugaskan untuk jadi imam tarawih kemana-mana. Itu mungkin di satu sisi menarik bagi calon jamaah, mungkin gitu. Nyausi tambahan bahwa alumni haji itu kemudian kecuali mereka mengadakan pertemuan rutin 3 bulanan, kita juga punya pengajian yang khusus alumni haji dan umroh. Jadi kemudian ada dua tempat. Itu memang semua pengurusnya, semua yang datang memang alumni. Nah itu di situ juga sekaligus pendaftaran dan pendaftaran calon jamaah, juga ya berbagai permasalahan yang kemudian muncul setelah haji. Di samping saya sendiri memang aktif ngaji di beberapa tempat. Nah saya kalau ngaji itu memang bawa formulir. Banyak juga yang kemudian begitu selesai ngaji kemudian ada orang daftarkan untuk haji. Jadi yang datang ke kantor itu mungkin nggak ada 15%. Jadi kita sambil ngaji, habis ngaji baru itu, kecuali juga pas manasik itu mereka datang langsung daftar. Dan ya ini GR kami yang Al-Ittihad dan Nusratul Hasanah itu untuk pendaftaran itu tidak ada uang pendaftaran, yang kedua tidak harus kontan. Sementara yang lainnya tidak, yang lainnya itu waktu daftar langsung bayar 2,5, itu mungkin yang termasuk mungkin berat. Terus nanti pada pelunasan, setiap tahun pada pelunasan itu rakyat 2 atau 3 itu ada orang yang nggak mampu pelunasan. Jadi seperti tahun ini pelunasan itu kan sekitar 26 juta. Itu ada 3 orang yang hanya punya uang 17 juta. Ada orang yang punya uang hanya 20. Nah, kekurangan itu kemudian kita utangi lewat BMT 0 bagi hasil. Maka tidak sedikit orang itu ketika daftar yang daftarkan putranya, tapi ketika sekarang akan melunasi bilalah usaha putranya jatuh, apalagi kita kemarin itu COVID-19, sehingga kita menyediakan dana untuk mengutangi pelunasan itu bersoal. Tapi saya dengarnya dari jamaah itu cukup positif. Semelu Al-Ittihad wae ngopo neng kono ora kudu kontan, nek pelunasan jutangi. Padahal kita cuma 2 orang. Dari kotami kita cuma kadang-kadang 7 juta, kadang-kadang cuma 10 juta. Tapi itu seneng.
Jadi alumni memang benar-benar terberdayakan. Jadi paguyuban alumni itu cukup kompak ya, bahkan ya nggak tahu positif atau negatif. Beberapa masjid itu akhirnya beberapa masjid tertentu di Magelang itu pengurus masjidnya, pengurus majelis taklimnya, ketika dia merekrut pengurus yang lainnya, pokoknya cari pengurus yang alumni Al-Ittihad. Padahal itu bukan kegiatannya Al-Ittihad. Jadi ketika ada majelis taklim di Muntilan misalkan, pengurusnya itu kan macam-macam, ada yang sudah pernah tindak haji, ada yang belum, ada yang sudah tindak haji tapi lewat KPIAU yang lainnya. Tapi ketika mereka mencari pengurus, yang mereka cari pokoknya yang butuh satu KPIAU. Padahal kita nggak pernah ngasih instruksi apa-apa. Dan terkait pembinaan alumni tadi, pertemuan berapa tadi itu 3 bulan sekali ya? Itu sudah dikelola mereka sendiri seangkatan itu atau KPIH terlibat? Mungkin juga gini, 3 bulan pertama itu pokoknya yang ngisi apa urusan mereka, atau memang KPIH menjadwal? Saya tambahkan yang lebih ekstrem, Ustaz. Yang jamaah alumni haji Uswatun Hasanah tahun 2013, pertemuan mereka itu setiap pekan kan? Dari dulu sampai sekarang. Itu pertemuannya kalau nggak salah malam Sabtu atau malam Ahad. Jadi kegiatannya nggak macam-macam, Ustaz. Kumpul bareng, nyari ustadz untuk tahsin qiraah, itu dong. Dari ngaji bareng berjalan. Akhirnya kemudian tahun 2014, setahun setelah 2014 atau 15, setelah kepulangan kok kumpul kok cuma gini-gini dong, ngaji dong. Kemudian akhirnya bareng-bareng nabung selama 4 atau 5 tahun itu terkumpul untuk bareng-bareng reuninya umroh. Wah, mantap. Itu satu angkatan, akhirnya banyak yang reuninya ngajak anaknya, ngajak suami atau istrinya. Itu ya itu memang ekstrim sekali dan itu benar-benar terjadi. Alumni umroh itu padahal pertemuan umroh itu kan perjalanan paling lebih kurang sekitar 10-12 hari. Itu pun juga mengadakan pertemuan rutin seperti itu. Jadi kadang jamaah itu dengan pertemuan seperti itu yang mungkin bagi kita itu kita anggapnya biasa, tapi bagi jamaah itu senang sekali kalau rumahnya kedatangan teman-teman yang mungkin secara strata sosial ini loh, teman tetangganya biar lihat konco kue pejabat apa. Nah, pertemuan itu memang setiap angkatan itu kita buat ada ketua angkatannya. Jadi ketika sebelum kepulangan haji, biasanya hari-hari terakhir itu biasanya kita sudah mulai gelitiki jamaah, ayo ini angkatan ini siapa yang mau ditunjuk jadi ketuanya, ya Pak Sekretaris Bendahara silakan mulai berbincang-bincang. Kemudian mulai direncanakan setelah jamaah pulang ini pertemuan pertama mau kapan, siapa yang pengen ngunduh. Nah kemudian selanjutnya ketika setelah pulang haji pertemuan pertama, nah saat itulah dibentuk kepengurusan. Dari kepengurusan itu kemudian juga dibentuk kesepakatan pertemuannya mau tiap berapa bulan sekali atau mungkin ada momen-momen tertentu. Banyak yang kemudian tidak hanya sebatas pertemuan kumpul-kumpul gitu dong. Ada jamaah itu yang kemudian menyepakati, karena di Magelang itu masih ada kristenisasi, ada tidak 2 atau 3 masjid yang sudah dibangun alumni haji. Salah ada 2 atau 3 masjid yang sudah dibangun oleh alumni haji. Pinter. Ada 4 masjid yang membangun masjid, yang membangun itu satu angkatan bikin satu masjid. Kemudian selanjutnya bahkan di satu masjid itu kita mendatangkan ustadz situ, membangunkan rumah dan bukakan warung untuk ustadznya supaya mau tinggal di situ. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu kan bagi sebagian orang lebih menarik dibandingkan hanya sebatas kumpul-kumpul doang. Tapi tidak ada rekayasa dari hakikat atau mereka tumbuh sendiri seperti itu, artinya ada motivasi atau
mungkin catatan itu manajemen dari Nah, biasanya dari Aliyah dia cuma memberikan inspirasi saja. Misalkan di daerah lain itu ada seperti ini loh. Di KPIH yang lainnya alumninya buat seperti ini. Alumni haji zaman dulu tuh ada yang bikin rumah sakit, ada yang bikin apa. Nah kita mau bikin apa? Ada yang kemarin tercatat pengen bikin TK, cuman ya bingung siapa yang mau ngajar. Mau ngajar kok pensiunan lah. Kemarin akhirnya ya sudah lah, yang penting kumpulkan uang dulu. Sekarang ini sudah mendekati 900 sekian juta, pengen bebaskan tanah di daerah Muntilan, tapi belum tahu nanti mau buat apa. Karena beberapa alumni sudah menyampaikan anaknya di pondok, anaknya apa, ya sudah itu aja, nanti di kader mau buat apa. Nah biasanya yang seperti itu lebih menarik bagi sebagian jamaah. Nyawasaken apa ancaman, gangguan, apa hambatan akhir-akhir ini itu Al-Ittihad tanda kutip persaingannya lah dengan Muhammadiyah. Ya, jadi kita dengan NU aman-aman saja karena memang mereka merasa beda kelas. Ya, tapi yang tahun ini Al-Ittihad itu yang sudah ikut manasik di Al-Ittihad diambil oleh Muhammadiyah ada 16 orang. Ya, jadi teman-teman dia guru TK Busanul Akal, dia cerita ke saya, terus dipanggil oleh pimpinan cabangnya, Mbak, untuk balik haji ini jadi pengen mulang ora? Lagi ayo coba kono bimbingannya. Nah kemudian diambil. Ini terutama setelah COVID. Ya maka beberapa tahun setelah COVID ini Al-Ittihad dan Muhammadiyah ini untuk jumlahnya kalah Al-Ittihad. Meskipun ya selisihnya cuma sedikit, tapi dulu kan selalu unggul Al-Ittihad. Al-Ittihad selalu 200 sekian, yang Muhammadiyah itu 120, 125. Nah, tapi sekarang punya strategi itu. Jadi digerakkan betul dari rantai cabang dapat fee, terus yang masuk ke Al-Ittihad ditarik. Tahun ini alhamdulillah ada 16 dan kita ya legowo sudah bayar ya saya kembalikan. Terus apakah semacam persaingan dengan NU betul, tapi tanda kutip malah dengan Muhammadiyah sedulur dewi. NU sedulur dewi loh. Boleh nanya terkait di Al-Ittihad ini mana yang lebih dominan antara ketokohan atau pelayanan? Wah, ini saya sakit menilai orang luar nih. Enggak, karena biasanya tokoh itu menjadi corong sendiri bagi sebuah lembaga, begitu juga pelayanan itu menjadi hal tersendiri untuk menarik jamaah. Makanya apakah combine antara ketokohan dan pelayanan ini dikombinkan atau memang ada sisi yang lebih dominan yaitu ketokohannya? Saya tariknya dari Takwatur dulu saja. Takwatur berdiri itu kan sama sekali nggak punya nama, nggak punya apa namanya track record pelayanan. Karena kalau di Al-Ittihad kan saya nggak gabung dari awal, jadi tidak tahu di awalnya dulu seperti apa. Kalau di Takwatur memang kita yang kita andalkan pertama ketokohan. Ya karena ketokohan Bapak sudah membimbing sudah cukup lama di hajinya. Tapi kemudian kan kita nggak mau terjebak ketokohan itu terus. Akhirnya sudah sejak tahun 2015 atau 16 malah justru saya sampaikan ke Bapak nggak usah bimbing umroh lagi. Kalau mau berangkatnya udah berangkat tapi nggak usah bawa jamaah. Akhirnya kemudian saya coba menggantikan. Alhamdulillah kok bisa. Kemudian lama kelamaan jumlah
keberangkatannya sudah semakin banyak, nggak mungkin saya juga memberangkatkan. Akhirnya kami membuat SOP. Dari SOP itu kita terapkan ke pembimbing-pembimbing Takwators yang ada. Sebelum keberangkatan selalu kita buatkan, kita nyebutnya to-do list. Hari ini apa yang harus dikerjakan. Akhirnya itu menjadi sebuah standar dan alhamdulillah bisa dikatakan ketokohan pribadi itu kalau di Takwators sudah tidak lagi menjadi senjata utama. Di Al-Ittihad sendiri mungkin di awal itu tidak bisa dielakkan kalau ketokohan baik dari sisi Ustaz Johari sebagai pembimbing utamanya atau mungkin keluarga besar kami sudah dikenal di masyarakat. Ada Pak Kiai Pak Asmawi di Uswatul Hasanah sudah dikenal. Tapi di sisi lain sekarang ini sudah mulai banyak orang yang mendaftar di Al-Ittihad tanpa mengenal ini Al-Ittihad ini yang punya siapa, pendirinya siapa, alamatnya di mana, hanya sebatas dikasih tahu oleh teman. Ada jamaah Al-Ittihad yang akan berangkat tahun 2026 ini, bahkan di masyarakat sebenarnya secara amaliyahnya jauh dari apa yang kami ajarkan. Tapi kenapa tertarik ke Al-Ittihad? Jawabannya ternyata unik. Ya, alasannya dia kalau yang muda-muda itu milihnya di Al-Ittihad, karena di KPH itu isinya tua-tua semua. Ternyata hal yang tidak kita desain seperti itu karena mungkin dari praktek manasiknya kan kita selalu membuat bentuknya kan seperti halnya perkuliahan ya, ada selain presentasi software kami bagikan, bukan modelnya ceramah. Kemudian karu dan karom yang kami tampilkan itu hampir semuanya yang muda-muda. Jarang sekali ada usia pensiun kok menduduki karom itu ada, tetapi minim sekali, kecuali kalau yang kondisi fisiknya masih bagus. Jadi mungkin itu di hadapan jamaah terkesannya jamaah Al-Ittihad itu muda-muda semua. Pertanyaan dari kementerian kan tua. Iya. Tapi yang tua karena mungkin Magelang ini kan kabupaten gitu, terutama kabupaten kan rata-rata kan orangnya orang kampung-kampung, beda mungkin dengan yang Solo yang di kota. Jadi kecenderungan orang terhadap tokoh kiai itu sangat berpengaruh. Walaupun sebenarnya yang punya tokoh kan bukan hanya sebatas KPIH kami toh. KPIH-nya juga rata-rata mereka punya tokoh juga. Tapi di sisi lain karena kita dalam kegiatan itu melibatkan jamaah yang muda, akhirnya yang tertarik oleh jamaah muda adalah sesama jamaah yang muda juga. Orang yang sudah terlanjur sepuh usia 80 tahun, kita sampaikan Pak, di sana nanti kalau bareng dengan kami karunya muda loh. Bagi dia nggak bisa membayangkan. Nah memang kalau karunya muda kenapa? Bahkan mungkin malah tidak dihormati. Tapi bagi jamaah yang muda, karung muda itu iya, itu kelebihan tersendiri. Kalau ada jamaah Al-Ittihad kok usianya 20 tahun, ada yang belasan tahun, komunikatif, bisa kita jadikan karu, kita jadikan. Tahun kemarin salah satu karu saya usianya masih lulusan SMA. Tapi karena bisa memimpin nggak apa-apa, jadikan karu. Ngambil makanan. Ya, pertamanya kan tugasnya kan tugas. Yo, mantan karu. Kalau di Al-Ittihad kita nyebutnya karu-karom itu pejabat yang tidak dibatasi oleh SK berapa tahun. Jadi itu kalau pas pertemuan itu ya sambil guyonan, pokoknya ini yang menyediakan konsumsi dan tentunya karu-karom ya. Ternyata mereka yang mau juga gitu, karena jabatannya tidak dibatasi. Untuk keterlibatan yang putri di Ittihad bagaimana untuk pengelolaan jamaah putri, karena hampir di KBIH kami mungkin antara putra dan putri lebih banyak yang putri. Bagaimana pengelolaan, bukan hanya sekedar menjadikan mereka bagian konsumsi saja selama ini kan. Ya, di sisi
sisi itu memang kami agak tertinggal, Mbak. Jadi keterlibatan baik dari sisi pengurus KPIH-nya di Al-Ittihad nih, yang putri itu tidak ada, semuanya putra. Kalau di Uswatun Hasanah itu malah justru lebih banyak yang putri dibandingkan yang putra. Karena Uswatun Hasanah kan terdiri dari majelis taklim, padahal majelis taklim kan lebih banyak isinya putri. Kegiatan-kegiatan jamaah pun memang kita kalau ada yang jamaah putri yang bisa dilibatkan, kita libatkan, tapi memang masih minim. Jadi ini kekurangan Al-Ittihad mungkin dari sisi keputrian ini masih agak tertinggal. Untuk jamaah putri itu apakah ada materi khusus tentang ya pemanitaan? Ada. Yang pematerinya itu kaku karena kan sebetulnya kalau dari pengamatan kami itu problematika jamaah putri itu lebih banyak. Nih, kebetulan kalau pemateri fikih tentang putri kita belum ada, tapi dokter yang sering kami libatkan untuk memberikan materi kesehatan itu putri, dan beliau lulusan pesantren. Jadi dari sisi pandangan fikihnya yang menyampaikan putra, tapi kaitannya tentang masalah kesehatannya, apalagi kan masalah putri lebih banyak yang dibutuhkan itu kan masalah masalah dari sisi kesehatan. Bukan dari sisi putri cara ibadahnya menjadi beda kan juga sama. Hanya saja yang kaitannya masalah kesehatan biasanya dokter yang kita datangkan untuk memberikan materi kesehatan itu kebetulan putri dari pesantren, tidak haji sudah berulang kali, jadi alhamdulillah tercukupi dari situ. Untuk manajemen pendaftaran dan juga informasi ke jamaah untuk umroh itu seperti apa yang dilakukan di untuk kaitannya informasi umroh, banyak di antara jamaah itu kalau misalkan datangnya dari alumni, biasanya akan banyak disampaikan melalui pembimbing yang mengantarkan jamaah itu berangkat biasanya. Entah itu ketika pertemuan alumni haji, ketika pertemuan offline, atau di grup WhatsApp. Bahkan beberapa angkatan haji itu kemudian malah justru mendaftar menjadi agen takwadros. Jadi kalau misalkan di angkatan itu ada agen takwadros, ya sudah langsung dihandle oleh agen itu. Itu lebih aktif kalau bentuknya seperti itu. Tapi karena jamaah itu mulai dari awal, mulai dari pendaftaran banyak yang daftarnya di kantor takwatur, kadang bayar di kantor takwatur, pengambilan fasilitas ngambilnya di sini. Kayak misalkan hari ini koper datang kan oleh Kementerian Haji kan melibatkan KPIH. Jadi koper dari Kanwil itu langsung di dropnya di KPIH, kita ngedropnya di kantor takwatur di sini. Jadi jamaah itu sudah sangat mengenal sekali profil takwatur. Jadi ketika pengen daftar haji pun, daftar umroh pun, banyak di antara mereka langsung datang di kantor takwatur. Ketika acara manasik KPIH pun yang menerima pendaftaran haji, menerima pembayaran itu kan tim takwatur. Dia sudah menyimpan nomornya di takwatur dan lain-lain. Bahkan beberapa angkatan terutama yang beberapa tahun terakhir ini itu admin takwatur kita masukkan dalam grup haji. Sekarang kita mulai akan menggarap oleh-oleh dan perlengkapan haji, ya admin yang ngurusi oleh-oleh dan perlengkapan haji kita masukkan dalam grup. Silakan
menawarkan produknya di situ. Misalkan seminggu sekali atau apa kita kasih jadwal setiap weekend. Berarti memang pembimbing umroh itu sama dengan pembimbing haji ya? Betul. Iya. Jadi beda, jangan umroh sendiri, hajinya beda. Terus ini terkait dengan medsos, apakah RTK juga membesarkan medsosnya pada Facebook atau web atau Instagram dan sebagainya? Medsos itu agak tertinggal, Ustaz. Jadi sejauh ini saya menggunakan medsos saya pribadi untuk memberikan informasi tentang KLIH. Ya alhamdulillah, Facebook, Instagram saya followernya lama-gelapnya lumayan banyak. Kemudian baru 1 bulan terakhir ini saya melihat KPI lain kok di Magelang itu hampir semuanya punya, terutama akun Instagram. Hampir semua KPI punya akun Instagram. Sementara memori HP saya ini sudah cukup penuh isinya dengan dokumentasi haji. Akhirnya baru 1 bulan ini saya bikin akun Instagram. Dan alhamdulillah sambutannya cukup bagus. Saya baru 1 bulan bikin akun Instagram KPI Hawan ini 1 bulan itu dapat follower 2000. Jadi kalau dibuka Instagram ada @hajireguler. @hajireguler itu saya yang mengelola. Tidak pakai admin, saya sendiri. Nggak saya edit, pokoknya video yang sudah ada, paling cuma saya potong saja pendek-pendek. Terus langsung saya post. Kalau Takwator memang kami memang ada tim medsosnya ada sendiri. Tapi kalau di Takwator, di Alia saya pegang sendiri. Hanya baru ada di Instagram. Facebooknya belum, TikTok juga belum. Iya. Nah, karena yang pengen kita sasar sosmed itu kan tetap yang muda-muda. Karena yang sepuh-sepuh itu menggunakan sosmed hanya sebatas untuk nonton dong. Tapi dia tidak memilih suatu produk itu berdasarkan apa yang dilihat di sosmed, itu jarang. Tapi karena kita pengen narik, ternyata banyak jamaah muda memilih Al-Ittihad dan menganggap bahwasanya Al-Ittihad itu jamaahnya muda-muda. Ya sudah, saya masuknya ke Instagram dulu saja. Ini